keuangan berdasarkan contoh kasus yang saya ambil, yaitu krisis keuangan global tahun 2008. Krisis ini bermula di Amerika Serikat akibat pemberian kredit perumahan yang terlalu longgar kepada masyarakat yang memiliki kemampuan bayar rendah. Nah, ketika banyak debitur yang gagal membayar cicilan, bank akan mengalami kerugian yang besar. Karena sistem keuangan dunia saling berhubung, maka krisis kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, dari peristiwa ini kita dapat memahami pentingnya kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja. Kebijakan yang pertama itu adalah CCB atau Counter Cyclical Capital Buffer. Nah, sederhananya CCB adalah modal cadangan tambahan yang harus dimiliki bank untuk menghadapi risiko saat terjadinya krisis. Nah, pada saat CCB menguat, pada saat CCB naik, stabilitas sistem keuangan akan meningkat karena bank memiliki cadangan modal yang lebih besar untuk menyerap kerugian. Dengan kata lain, bank menjadi lebih kuat untuk menghadapi guncangan. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Nah, sebaliknya, jika CCB diturunkan, ruang modal bank menjadi lebih longgar, akan tetapi bantalan pengaman bank juga menjadi lebih tipis sehingga stabilitas sistem keuangan berpotensi menurun. Nah, selanjutnya, keuntungannya, bank memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan kredit sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terdorong. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa CCB belum diterapkan secara formal pada tahun 2008 sehingga instrumen ini mulai berlaku pada tahun 2016 sebagai pelajaran dari krisis yang terjadi sebelumnya. Nah, contoh kasusnya itu dalam krisis keuangan global 2008, banyak bank yang mengalami tekanan karena modal yang dimiliki tidak cukup kuat. Karena itu setelah krisis, regulator dunia memperkuat aturan permodalan yang kemudian melahirkan CCB. Nah, kebijakan berikutnya adalah PLM atau penyangga likuiditas makroprudensial. Nah, tujuan PLM adalah memastikan bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup. Ketika PLM naik, jika PLM dinaikkan, stabilitas sistem keuangan akan meningkat karena bank memiliki cadangan dana yang lebih besar untuk menghadapi tekanan. Namun pertumbuhan ekonomi dapat melambat karena sebagian dana harus disimpan sebagai cadangan. Nah, selanjutnya, jika PLM diturunkan, bank memiliki likuiditas yang lebih bebas, tetapi jika terlalu rendah, ketahanan bank menghadapi guncangan menjadi berkurang. Nah, adapun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena lebih banyak dana yang disalurkan menjadi kredit. Nah, adapun waktu penerapannya, PLM secara formal diterapkan pada tahun 2018. Nah, contoh kasusnya, krisis 2008 menunjukkan bahwa likuiditas sangat penting ketika banyak lembaga keuangan mengalami tekanan. Bank yang memiliki cadangan likuiditas lebih baik cenderung lebih mampu bertahan. Kebijakan yang terakhir adalah PLJP atau FPJP, yaitu fasilitas pendanaan jangka pendek yang diberikan kepada Bank Indonesia yang mengalami kesulitan likuiditas sementara. Jika fasilitas ini tersedia dan diperkuat, stabilitas sistem keuangan akan meningkat karena memiliki akses dana darurat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga lebih terjaga karena tidak perlu menghentikan penyaluran kredit secara drastis. Dan sebaliknya, jika fasilitas ini tidak tersedia atau dibatasi, maka risiko terhadap sistem keuangan akan meningkat karena bank lebih rentan mengalami krisis likuiditas. Adapun
Akibatnya aktivitas kredit dapat menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, waktu penerapannya adalah instrumen ini sangat relevan pada tahun 2008 karena Bank Indonesia menerbitkan aturan FPJP pada Oktober 2008 untuk menghadapi tekanan krisis global. Nah, contoh kasusnya dalam krisis keuangan global 2008, FPJP menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah masalah likuiditas bank berubah menjadi krisis sistemik yang lebih besar. Nah, jika kita melihat seluruh tabel, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, krisis keuangan global 2008 menjadi bukti bahwa modal yang kuat, likuiditas yang cukup, pengawasan kredit dan dukungan likuiditas darurat sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih besar. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.